Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi sama gua ya, tutorial service. Nih, ini ada HP Vivo Y20 mau ganti LCD. Karena LCD-nya kena air dan error ya. Ini udah dilepas LCD-nya, udah rusak ya, blank. Nah, Vivo Y20 atau 20S juga sama sih. Ini LCD barunya guys. Saya beli dari merek Wonderful buat Y20. Atau ya buat Y20S bisa atau enggak. Tapi yang punya saya ini Y20. Itu di sini Y20 doang. Biasanya sih beda kayaknya. Y20S sama Y20 beda kayaknya. Soalnya biasanya Y20 garis miring Y20S kalau bisa gitu. Kalau Y20 doang berarti Y20S beda lagi guys soketnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung tutorialin cara pasang LCD yang benar ya, yang baik. Minimal baik lah. Kalau benar atau kagak ya tergantung LCD-nya ya kualitasnya. Oke. Pertama kan udah saya bongkar nih ponselnya. Tadi nggak sempat rekam, tapi biasalah ya kalau bongkar-bongkar doang mah pasti kalian juga bisa gitu. Cuman harus hati-hati ya guys. Kalau misalkan ini ada sidik jari di samping nih kayak begini nih, sidik jarinya di samping. Ini tuh ketika dia masang begini kan ini ada tutup mesinnya ya. Nah, ada tutup mesinnya. Ini nempel ya guys. Nih, mesin dulu. Terus ini soketnya masuk ke sini. Dan di soket sidik jari ini ke sini dia ada pelindungnya guys, jadi harus hati-hati kalian ketika melepas ini gitu loh, melepas HP Vivo Y20 karena sidik jarinya tuh di samping ya. Mana ya penutupnya tadi, berantakan guys, meja saya nih sempit banget soalnya. Kalau di mana ini bautnya aja nempel semua di sini nih, tapi sengaja juga sih biar nggak hilang baut-bautnya, saya kumpulin di speaker guys. Nah lah ya, pokoknya di sini tuh ada penutup itu pelindung. Oh ini nih, nah dia ada pelindung ini gitu loh. Nah, nanti kan dia lepas ini tuh, sebelum dia lepas tuh kan dia nempel nih gitu loh. Jadi nggak boleh langsung ditarik ya guys, dia nanti posisinya begini nih. Nanti dia begini nih guys. Pasangin dulu ya. Nah, nanti dia posisinya begini gitu loh. Dikunci di dalam penutup mesin. Gelap ya. Nah, begini nanti dia ngunci nutup sama LCD gitu loh ke sini. Set. Nah, dia masuk ke slot kunci yang ini. Nah, nanti dia begini. Jadi ketika tutup mesin dilepas yang ini, jangan lupa jangan langsung ditarik si frame ininya karena dia harus nempel fleksibelnya ke sini. Kita lepasin dulu baut sama ini nih soket itu tuh, slot itu tuh lepasin dulu gitu loh. Boleh pakai pinset, ditarik ke belakang gini nih gitu loh guys, atau mau pakai tangan juga nggak apa-apa gitu loh. Nah udah lepas gini baru dilepas si soket sidik jarinya gitu loh, karena ini sidik jari doang ini yang pakai kabel. Karena kalau on off tuh dia langsung nempel ke sini belakang ini, jadi yang bisa tuh sidik jarinya doang. Oke, kalau udah bisa bongkarnya kita langsung ya. Tadi juga saya udah bersihin si sisa-sisa lem di pinggirnya. Jangan lupa ya guys, kalau kalian mau ganti LCD ini tuh
dibersihin ya, semua sudutnya, bekas lemnya dibersihin ya. Saya bersihin pakai pinset yang udah tumpul ya, yang udah tumpul ujungnya, terlalu tajam jadi aman. Jangan lupa dibersihin juga pakai, kalau saya sendiri sih pribadi saya nyaman pakai ini ya, kuku ya, pakai kuku jari, jadi lebih kerasa gitu loh, mana yang ada lemnya, mana yang udah bersih gitu loh. Nah ini masih kurang nih, sebelah sininya kelewat kayaknya, makanya harus teliti ya guys ya. Masih ada lemnya, jadi usahakan pinggirannya tuh nggak terlalu tebal gitu lemnya, usahakan sampai bersih sih. Kalau pakai pembersih lem boleh juga, cuman agak boros ya. Lebih baik dipakainya nanti di akhir kalau udah benar-benar bersih gitu loh. Harus hati-hati juga kalau lagi ganti LCD, nggak ngelepasin mesin. Kamera jaga ya, jangan ketekan kamera ini nih, kamera depan sama kamera belakang, hati-hati ya. Takutnya nanti ada masalah baru, tiba-tiba kan kameranya ngeblur gitu loh. Tapi masih aman lah, kalau ngeblur kamera masih bisa diputer-puter lensanya ya. Nanti saya kasih tutorialnya. Kalau rusak kamera ngeblur gitu kan, selama kameranya nggak kena air gitu kan. Kalau udah kena air agak susah. Ada yang masih bisa dibersihin, ada yang nggak bisa, harus ganti nombok nanti. Nggak nombok, komplain yang servisnya guys. Oke, udah bersih ya. Sekarang gimana? Sekarang nih kita ini pasangin dulu, biar nggak ngehalangin, nih pasangin dulu ya si fleksibel dari papan bawah ke atas, disebutnya ini fleksibel mainboard. Oke, kita langsung ke LCD nya. Sebelum kita pasang, usahakan LCD nya itu kita tes dulu ya guys ya. Ini wajib mau pemula mau yang udah profesional, wajib tes LCD di tempat ya. Kalau bisa kalian kalau beli di toko LCD nya tuh bawa ponsel dalam keadaan gini udah dibongkar, lalu beli LCD nya gitu di toko, terus tes di toko juga supaya kelihatan kalau ada rusak sebelum di lem gitu kan. Jadi masih ada, bisa ditukar lah gitu, jadi ketahuan juga gitu kalau LCD nya rusak. Saya tadi udah nyobain ini LCD nya normal tadi di toko, cuman dites lagi aja gitu supaya komplit ya tutorialnya. Oke, ini HP lagi loading ya, tunggu ya. Skip ya, agak lama nih. Ya udah hilang tulisan Androidnya, kayaknya masuk deh. Jadi user ini servis dalam keadaan HP-nya tuh udah blank gitu. Jadi emang agak gambling juga ya kita nyervis. Jadi kita harus cek dulu sebelum kita pasang LCD-nya. Kita cek kerusakannya sih bener di LCD doang atau di yang lain gitu kan. Karena user nggak ngasih pin tadi, jadi saya tesnya di sini aja guys ya. Tapi kalau untuk notif dia masuk di telepon, masuk, jadi masih aman ya, sinyal gitu, ketahuan aman gitu loh.
karena udah dites gitu. Jadi kita sebagai tukang servis juga harus memastikan gitu loh, takutnya ada kerusakan lain yang memang si user kadang-kadang kan nggak bilang gitu loh, jadinya salah paham gitu. Oke, kita tes 3 jari ya, kita tes 63. Oke, masuk, 1 dipencet masuk. Nih, bersihin dulu guys. Nah, 4 36 ya, 4 jari, 3 jarinya iya, nggak ada kendala ya, bisa ditekan juga, bisa ditekan dan nggak lepas ya. 5 jari nih, 6 jari. Oke, dia support 6 jari juga ya, keren ternyata. LCD lokal juga mantap bro, tapi nggak tahu ya pada saat sudah dipasang. Oke, penting kalau buat user yang biasa saja sih LCD lokal nggak apa-apa. Kalau buat gaming ya harus yang ori biar mantap sentuhannya, karena yang ori ngaruh ke permainan gitu, ke grafiknya juga ngaruh, nggak akan ada refresh rate-nya kalau LCD-nya lokal guys gitu ya. Ini udah saya tes juga bagus nih cahaya dan nggak ada white spot ya. Oke, kita pasangin ya. Kita coba dimatikan lewat power, bisa nggak? Oh bisa ya, daya mati bisa. Jadi kalau sebisanya, kalau bisa dimatiin lewat power ya lewat power bagusnya guys, jangan langsung main cabut ini gitu loh. Kalau mau cabut ini kita harus nunggu beberapa menit dulu sampai HP-nya tuh normal gitu loh, kayak tadi nggak terlalu nge-lag gitu. Soalnya ada kemungkinan korslet juga kalau misalkan kita keseringan gini nyambutnya gitu loh. Kayak udah mati. By the way HP-nya kagak geter karena kita nggak pasang ininya guys. Nah ini nih buat yang bikin geter HP tuh, namanya privator gitu. Ini saya bisa bahas semua part, kasih tahu ke kalian. Cuman ya mungkin lain waktu ya, kepanjangan durasi videonya. Kalian bisa komen aja request pengen nanyain tentang apa, nanti saya jawab guys gitu ya. Oke, kita lepas lagi baterainya pelan-pelan ya. Kamera LCD-nya belum kita pasang. Iya. Hati-hati guys. Dia agak nempel ya. Tekan dikit ya. Nah, oke. Nah, kita langsung lem pinggirannya ya. Saran saya kalau ngelem LCD itu lemnya tuh yang warna hitam ya guys ya, karena saya pernah nyobain lem LCD pakai yang warna putih, itu dia agak kurang nempel ya, nggak tahu mungkin mereknya jelek kali. Waktu itu saya coba masih ada sisa lem di ininya. Kalian bisa request ya di komentar, misalkan kalian tanya-tanya, bang gimana cara benerin sinyal, atau bang gimana HP misalkan restart terus gitu kan, nanti saya kasih tutornya ya. Oke, dan jangan lupa dukung channel saya buat subscribe sama like ya. Makasih ya yang udah like sama subscribe. Kita ini perdana sih saya bikin konten. Mudah-mudahan kedepannya banyak yang request, saya juga banyak servisan gitu kan yang bisa saya rekam buat tutorial ke kalian gitu loh. Nah ini lem LCD harus rapi ya, jangan belepotan dan jangan kebanyakan juga, dan harus pas gitu loh, nggak usah, jangan kurang gitu loh, jangan kurang juga ya, intinya pas ya, ketutup gitu jalurnya sama lem, tapi jangan sampai ada yang kelewat.
Dan usahakan kalau kalian mau servis HP itu pencahayaan harus pas ya, harus terang gitu, jangan gelap guys, nanti gak kelihatan kalau ada yang lupa gitu kan. Jadi lem LCD itu santai aja, dia nggak akan langsung kering kok, nggak kayak super glue gitu loh. Dan himbauan nih buat kalian para pemula yang nyervis LCD, paling nggak boleh pakai super glue, karena saya pernah ada kasus saya servis ketika dibongkar susah banget, ternyata pakai super glue guys. Nah ini nggak boleh gitu loh, nggak boleh pakai super glue. Kenapa bang nggak boleh? Karena super glue itu merusak bodinya guys gitu loh, karena plastik itu kan sama super glue bisa meleleh guys gitu loh, bisa nyatu malah lem sama LCD nya tuh, karena super glue tuh panas banget ya, kena kulit juga keras banget, plus panas juga gitu loh. Karena ketika dia lem pakai super glue, si LCD-nya tuh susah banget buat dilepas, malah remuk malah kalau dibongkar gitu loh. Terus si bodinya nanti susah bersihinnya guys, nanti dia keras sama licin gitu, nggak akan ada celah gitu, nggak akan ada celah buat ini nih, buat lem ini gitu loh, karena dia udah kayak plastik gitu, udah ketutup sama super glue. Nggak boleh ya guys ya, pakai super glue tuh nggak boleh. Nah ini lem LCD nya cukup sampai ini aja nih, nah sampai ini, jangan sampai tutup speakernya ke lem guys, jangan ya, nanti suara telepon kecil guys, biasanya dari situ tuh ketutup. Oke, kita cek ternyata ada yang kurang. Nah rata ya, jadi jangan bolong-bolong juga guys, supaya rapi, supaya kayak ganti LCD ori gitu deh. Ini nanti pinggiran ininya kalau ada yang belepotan nanti dibersihinnya ya, kalau udah kering, jangan basah-basah guys. Kalau basah-basah nanti dia ngelupas, ketika kita bersihin lem yang lainnya ikut hilang gitu loh. Ini cara saya buat pasang LCD ya, biar dia awet gitu, gak ngangkat-ngangkat. Ini kan di sini fleksibelnya aman ya, tengah-tengah sama di sini. Nah saya suka tempelin di sini, 1, 2, simbangin ya, 1, 2, nah gitu guys. Nah nggak apa-apa lah miring dikit juga, yang penting dia ada yang nguatin dia gitu buat dia nempel guys. Nah, jangan lupa selalu cek ini nih kaca di sini, takutnya ada pelindungnya gitu kan. Nah, ini nggak ada pelindungnya gitu loh. Hati-hati guys ketika kalian pasang terus pelindungnya masih masang dan belum kalian lepas, terus kalian pasang, itu susah coy, harus bongkar lagi LCD, gak bisa diambil dari sini karena dia nempel banget gitu, udah nempel gitu. Terus ini nggak apa-apa nggak dilepas juga, mau dilepas atau enggak ini nggak apa-apa, segel, terserah kalian ya guys ya. Tapi kalau ada error, misal touchnya nggak responsif, atau misalkan itu apa, gas touch gitu kan, atau misalkan nggak bisa multi touch, nah itu biasanya dari situnya boleh lah kalian coba dibongkar kembali, terus kalian lepas segel yang tadi yang di bawah tuh, kalian lepas segel yang tadi, cobain lagi. Kalau misalkan masih tetap, kalian bisa solasi bening atau solasi anti panas ya, si fleksibelnya biar diem gitu, nggak kayak gini, nggak banget kayak gini gitu loh, si yang di bawah tadi tuh. Soalnya kalau kendalanya tuh di situ kebanyakan gitu loh, karena si fleksibelnya nggak diem ternyata.
ada ghost touch atau nggak bisa multi touch tuh begitu ya. Oke, kita masukin dulu baterainya ya, kita pasangin dulu ini kan lebih dikit ya kan jaraknya, supaya dia nggak ngangkang begini kita harus beginiin guys. Nah, kasih di sini pelan aja, jangan terlalu keras karena ini fleksibel ya, hati-hati guys. Pasangin, terus kita pasin sambil tahan gitu. Nah, supaya dia ngikut. Nah, ikut gini coy. Nah, dia nggak terlalu ini kan. Nah, dia kepres sama baterai. By the way, ini baterainya masih ada rekatnya ya, tadi ada double tip yang hitam. Oke, jangan dulu dicolokin ya, kita tunggu dulu kita tunggu dulu baterainya, kita tunggu dulu LCD nya kering ya, lemnya tutup, jangan lupa tutup lemnya guys, atau nanti dia bakalan kering di dalam. Oke. Saran saya kalau pasang LCD pakai ini aja guys. Nah, cara tradisional. Kenapa? Karena kalau pakai alat tuh menurut saya kurang lekat ya, kurang maksimal guys. Nah, kalau pakai ini kan kita bisa atur gitu loh, posisinya di mana, yang kurang rekatnya sebelah mana gitu. Dan hati-hati ya kalau pakai karet begini, ini kamera jangan sampai kepres guys. Nih, perhatikan nih, bagus nih. Nah, begini aja nih, lewatin bagian kameranya gitu loh. Nah, kayak gini guys. Atas udah, tinggal bawah. Oke, bawah. Kenapa saya pasang baterai? Karena biar dia ada volumenya di sini, nggak kosong gitu loh. Jadi dia ada volumenya, jadi LCD-nya rekat gitu guys. Nah, ini bagi rata nih, jangan satu garis. Nah, gini cara saya kasih karet guys, X begini nih, X gitu kan. Kalau di sini sih nggak apa-apa, kalau kita menghindari ini kamera. Kalau mau boleh sih X-in gitu. Ini hati-hati, ada fleksibel baterai juga. Terus hati-hati juga kalau lagi pasang karet begini, kena pin-pin yang kecil kayak begini nih. Nih, hati-hati ya, pin-pin kecil yang kayak begini. Nih, ini hati-hati kena karet, nanti dia lepas, susah cuy. Buat nempelinnya lagi, kalian harus blower nempelinnya lagi tuh. Alhamdulillah sih kalau kalau hilang kan pusing gitu loh. Saya pernah soalnya lepas satu, dicari-cari di tas gak ada, di bawah lantai gak ada, bingung saya bikin lah manual bikin manual pakai timah gitu kan. Aduh, ada aja ya, jadi contoh ya gitu, pengalaman. Kita tes juga nih LCD-nya, takutnya ada yang gerak-gerak gitu kan. Kalau ada yang gerak-gerak berarti kurang lem biasanya, ada yang terlewat gitu jalur lemnya. Ya, ini sih aman ya, nggak ada gerak-gerak, ini juga aman. Jadi kita tinggal libas bekas-bekas lemnya. Oke, tunggu
sekitar berapa ya, 10 menitan lah ya. Sekarang 19.28. Kalau saya sambil nunggu ini, saya biasanya sambil bersihin ininya guys, backdoornya. Ini Vivo Y20 ya. Ini ada codet dikit. Begini sih kalau udah lama, casingnya udah jamuran juga susah. Tuh ini aja codet. Udah pelan tadi. Atau udah dari sananya udah lepas mungkin. Kalau saya sendiri pribadi sukanya bersihin ini pakai jari. Kenapa? Karena kalau pakai pinset atau yang tajam-tajam itu saya takutnya catnya mengelupas gitu. Jadi lebih aman pakai ini sih, meskipun agak lama juga. Kalau pakai cairan penghapus lem boleh sih, cuman boros sih kalau buat saya. Cepat sih, tapi kita juga kan sambil nunggu LCD gitu. Ini juga bersihin gak akan 10 menit kok, karena ini tuh ada bekas garapan juga, lemnya nggak terlalu banyak. Nah, ini lemnya juga lem bagus ya, bukan lem kayak yang putih atau lem apa sih kayak double tip gitu. Susah banget tuh kalau double tip tuh, double tip terus dilapisin lem, susah banget bersihinnya. Udah disiram pakai penghapus lem juga, dia malah kayak apa ya, kayak hancur gitu, hancur kertasnya doang, masih raket gitu, masih ada lengket-lengketnya gitu loh, susah banget. Malah susah tuh pegangnya gitu, lengket-lengket terus gitu ke jari-jari yang mana-mana tuh, malah lengket-lengket terus. Takutnya kena ini guys, takutnya kena kamera gitu kalau kita lagi benerin LCD sekaligus bersihin backdoor tangan kita, soalnya jari-jari kita nakal kan, kadang-kadang nyentuh kamera. Jadi ya baiknya lah begini gitu loh. Jadi harus clear ya, kalian mau servis HP itu harus benar-benar dibersihin gitu, si pinggiran tatakan LCD-nya, bersihin juga backdoor ininya. Ini kan Vivo Y20 dilem ya backdoornya, tapi setahu saya ponsel RAM 3 ke bawah itu kebanyakan nggak pakai backdoor begini, mereka biasanya langsung sama premnya gitu, jadi langsung nempel plastik gitu, kayak bodinya langsung gitu, nggak dilepas kayak misah. Ini kan tutup terus body, tapi kalau RAM kayak HP Realme C2 gitu kan, RAM 2 RAM 3 ke bawah pokoknya dia langsung aja dilepas gitu, cek kayak kita buka tutup remote gitu loh. Tapi kalau udah RAM 4 ke atas kebanyakan ya, yang terbaru sih sekarang kayak gini. Jadi backdoornya tuh ya backdoor gitu, disebutnya backdoor, tutupnya tuh pisah sama bodinya, beda lagi. Jadi mengenal ini ya, kita sekalian belajar mengenal part-part dalam HP dengan bahasa-bahasa yang sekarang dipakai gitu. Nah ini tutup kamera guys, nih tutup kamera juga hati-hati ya, jangan sampai kena ini kalian gitu loh, kena kotor jari kalian gitu. Tapi aman sih ya, ini saya nggak tutup kameranya, dan saya juga nggak nyervis kameranya, nggak dilepas kameranya. Jadi kalau misalkan user komplain ya saya nggak nyervis itu gitu, dan ada videonya gitu. Jadi takutnya kan user tuh klaim garansi, tapi garansi yang bukan di servis gitu loh.
agak susah ya. Nah kalau susah begini baru pakai pinset. Harus tetap hati-hati ya. Ini pinsetnya aman ya, karena dia tuh udah tumpul. Ini pinset yang lama, udah tumpul, udah bengkok juga, masih bisa dipakai lah buat bongkar-bongkar dikit, kayak bongkar-bongkar part-part yang susah dijangkau gitu. Ini namanya pinset guys ya, pinset melengkung. Ada juga pinset yang lurus kayak begini nih, buat para pemula nih ya. Kalian harus wajib punya ini kalau mau servis, supaya kalian bisa jangkau part-part kecil gitu. Atau misalkan mau pasang sesuatu kayak pasang tombol on off gitu kan, susah banget ya, jari kita tuh kebesaran gitu, harus masukin ke lubangnya atau apa. Kalau bisa, kalau ada ini bisa dijepit gitu kan, dijepit dikit gitu kan, masukin pelan-pelan. Semoga dengan tutorial ini saya harap kalian bisa buka sendiri servis ya, atau minimalnya kalian rusak ponsel tuh servis sendiri, jadi nggak terlalu mahal ya, mengurangi biaya counter gitu guys ya. Jadi harus saling bermanfaat, harus mencerdaskan bangsa gitu kan. Jangan lupa subscribe ya, supaya kalian tuh gak ketinggalan ilmu dari saya gitu. Saya juga belajar servis ponsel, jatuh bangunnya tuh ya sering lah, karena saya juga gak tahu gitu kan, tiba-tiba nyoba gagal, nanti coba lagi, harus ada modal lagi gitu. Ya yang baiknya sih kalian harus selalu cek tata caranya sebelum kalian mulai gitu. Mau ponsel apapun ya tetap harus cek dulu tata caranya gitu, supaya nggak menyesal. Oke, ini udah bersih ya. Ini udah ada belum ya? Udah ya, udah 10 menit ya, apa-apa kurang dikit juga. Oke, sebelum kita mau pasang seluruh part, kita tes dulu LCD nya guys. Nah, takutnya ada white spot atau ada kesalahan saat kita pasang tadi sama lem tadi. Supaya memastikan ya. Kalau ada white spot gimana bang? Kalau ada white spot, kita cek gitu kan, kita cek dulu. Atau kalau lemnya masih nggak terlalu kering kan mudah ya, bisa kita buka, kita cek dulu apa sih yang bikin white spotnya gitu. Biasanya sih pengalaman saya yang bikin white spot itu ada part yang neken ke LCD nya dari bawah gitu guys. Entah itu kotoran, biasanya kotoran bekas ini nih, bekas lem begini nih, suka lupa gitu kan. Atau misalkan baut yang ukurannya bukan ukurannya gitu loh,
jadi bautnya tuh tembus gitu sampai ke besi platnya, biasanya bikin putih gitu guys. Nyaman ya, nggak ada white spot. Ini cuma gelembung doang nih, gelembung masih disable. Itu udah nyala, kita lepasin doang. Bentar ya. Nah, nyala nih. Kenapa saya belum lepas ininya, karena takutnya error. Kalau masih ada ininya sih aman ya, kita bisa klaim garansi gitu kan, meskipun udah ada lemnya. Ini ya, kalau lem kan bisa kita bersihin gitu caranya guys. 2 jari, 3 jari. Nggak susah ya 3 jari ya, karena LCD nya lokal. Kalian tahu lah ya, kualitas lokal tuh. Oh bisa guys, tenang ya, bisa dong. 3 jari juga ini masih nekan kan tuh, 3 jari masih oke ya. Kalau dia lepas berarti ada error, tapi dimaklum ya kalau ada error pun, karena LCD lokal guys. Oke, aman guys, kayak aman nih. Iya, presisi ya. Biasanya kalau di sini ada cahaya di tangan kita itu bocor LCD-nya. Kalau bocor ya harus dilem guys, harus direkatin lagi ya. Kita nggak usah matiin deh, kita lanjut tahap pemasangan ya.